kontestan yang lolos ke babak grand final dalam ajang pemilihan Duta Budaya Kota Makassar 2023 yang berlangsung di Aston Makassar Hotel and Convention ini saling beradu kemampuan dan wawasan untuk menjadi Duta Budaya Kota Makassar. Event yang untuk pertama kalinya diselenggarakan ini meloloskan 20 kontestan di grand final. Hai Celebus People, bersama saya Amin Indita. Saat ini saya sedang berada di Hotel Aston Makassar dalam acara malam grand final pemilihan Duta Budaya Kota Makassar tahun 2023. Kegiatan ini sebagai ajang pemilihan putra-putri daerah yang nantinya akan terpilih mewakili Kota Makassar dalam mempromosikan kebudayaan Kota Makassar. Seperti apa keseruannya? Ini dia Showtime. Ke-20 kontestan ini mengikuti sejumlah tahapan mulai dari seleksi berkas sampai dengan karantina. Mengangkat tema membangun generasi milenial berwawasan, berkarakter, dan berbudaya. Duta Budaya ini nantinya diharapkan mampu menjadi representasi dalam pelestarian dan kemajuan budaya di Kota Makassar. Tujuan ajang pemilihan ini adalah agar generasi muda ke depannya bisa melestarikan budaya yang ada di Kota Makassar dan aktif mempromosikan budaya Kota Makassar sekaligus menjadi panutan untuk anak-anak muda. Ya, Celebus People, saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Maya selaku Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Makassar. Dalam hal ini beliau mewakili Wali Kota Makassar untuk menghadiri malam grand final pemilihan Duta Budaya Kota Makassar tahun 2023. Langsung saja saya akan menyapa beliau, sudah ada di sebelah saya. Selamat malam Ibu Maya. Malam. Nah Ibu Maya, bagaimana tanggapan Anda dengan terselenggaranya acara ini? Acara Duta Budaya ini adalah baru pertama kali ya yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan Kota Makassar. Tentu acara ini adalah merupakan salah satu acara yang sangat positif sifatnya, mengingat di Makassar kita punya budaya-budaya yang harus dilestarikan. Oke, baik. Di Kota Makassar sendiri ini masih banyak budaya yang bisa kita eksplor dan kita promosikan keluar seperti itu ya. Nah, begitu dengan terpilihnya nanti Duta Budaya yang akan terpilih malam ini, apa harapan Ibu kepada perwakilan dari Kota Makassar ini? Harapan saya yang terpilih nanti dapat mempromosikan atau dapat mengenalkan budaya-budaya kita, dalam hal arti kata melestarikan ya. Yang pertama, mereka mungkin bisa menjadi duta untuk bagaimana menceritakan kepada wisatawan-wisatawan, kepada anak-anak sekolah, apa sih budaya yang perlu kita lestarikan. Mulai mungkin dari permainan anak, kemudian acara-acara adat perkawinan, kemudian budaya kita kan sangat banyak, mulai dari lahir sampai meninggal itu kan ada budaya-budaya kita yang harus tetap dilestarikan. Tradisi kita seperti itu ya Bu ya. Nah, lalu apa saja sih syarat atau kriteria dari calon-calon duta budaya ini sendiri? Kalau kriterianya nanti syarat-syaratnya mungkin bisa ditanyakan kepada panitia ya,
syarat-syaratnya seperti apa. Tapi yang paling penting kalau menurut saya, mereka merupakan utusan-utusan yang memang sudah punya sudah punya pengalaman, sudah punya pengetahuan tentang budaya-budaya berkembang di Kota Makassar. Oke, kita kembali lagi dengan kebudayaan atau tradisi di Kota Makassar. Apa sih menurut Ibu Maya yang paling menonjol dan paling digemari oleh para wisatawan yang hadir di Kota Makassar untuk melihat-lihat di sini? Kalau saya sih cerita tentang pakaian adat kita. Nah, karena di mana-mana kalau kita ke luar negeri pasti ada foto booth seperti itu ya. Nah, saya juga berharap karena di Makassar itu belum ada seperti itu ya, mungkin ada perusahaan atau pihak ketiga atau dinas sendiri yang punya kegiatan untuk melaksanakan adanya foto-foto booth seperti misalnya kalau di Amsterdam ya, di Volendam seperti itu. Nah, di situ juga bisa menceritakan tentang warna ya, kapan kita harus pakai warna hijau, kapan kita harus pakai warna merah. Pakaian itu juga harus kita tahu mana yang untuk anak-anak, yang mana untuk orang dewasa, yang mana dipakai pada saat anak-anak gigitanan, yang mana dipakai pada saat perkawinan dan sebagainya. Oh, jadi semua itu ada aturannya atau ada aturannya, ada filosofinya. Iya. Nah, nanti berarti para calon duta budaya ini akan belajar juga dan harus tahu. Harus mengetahui ya seperti itu. Ya, baik. Nah, sebagai anak muda Kota Makassar, apa saja yang bisa kita bantu untuk juga dalam melestarikan kebudayaan atau mempromosikan kebudayaan Kota Makassar? Yang pertama tentu saya berharap mereka bisa nanti dibuatkan seperti workshop ya, terus kemudian diikutkan anak-anak sekolah, mereka bisa menjadi pembicara di situ, bagaimana bisa budaya-budaya berkembang di Kota Makassar. Kemudian juga mereka bisa menjadi duta, misalnya menggunakan pakaian-pakaian adat kita di acara-acara seperti itu ya. Jangan nanti kita sudah jadi duta budaya, kemudian dalam hal berpakaian kita juga tidak seperti itu, kita masih jauh dari itu. Ya, jadi sebagai perwakilan Kota Makassar gitu ya. Benar-benar kita harus menjadi sesuatu yang jadi contoh betul. Cara bertutur kata, menyambut tamu dan sebagainya ya. Nah, ini kegiatan pertama kali ya Bu ya? Pertama kali dilaksanakan oleh pemerintah kota lewat Dinas Kebudayaan. Jadi menurut saya apresiasi ya Kepala Dinas Kebudayaan yang mempunyai ide seperti ini. Oke, antusias dari anak-anak muda Kota Makassar dalam mengikuti ajang ini menurut Ibu sebesar apa sih? Saya rasa kalau dilihat dari jumlah peserta yang mendaftar ya, katanya ada kurang lebih 100, kemudian 100 pasang ya. Kemudian malam ini grand final 20 pasang. Jadi kalau melihat dengan jumlahnya itu berarti mereka sangat antusias ya untuk bagaimana mereka menjadi duta yang melestarikan kebudayaan Kota Makassar. Bu, ini terakhir nih Bu, apa sih harapan Ibu dan juga pesan Ibu terhadap nanti siapapun yang akan menjadi atau terpilih menjadi duta budaya di tahun 2023? Saya berharap siapapun nanti yang terpilih menjadi duta budaya, kamu adalah orang-orang pilihan, dipercaya oleh pemerintah Kota Makassar untuk membantu mensupport pemerintah Kota Makassar untuk bagaimana kita melestarikan budaya-budaya kita lewat kegiatan-kegiatan yang akan melibatkan mereka juga. Oke, baik. Terima kasih Bu. Terima kasih ya. Lanjut, Asisten 2 Bidang Perekonomian, Pembangunan dan Sosial Sekretariat Daerah Kota Makassar ini mengatakan, sekarang anak-anak muda itu sudah tidak mengenali lagi budaya, apalagi dengan masuknya teknologi dan informasi yang sangat menggerus budaya yang ada di Indonesia, khususnya di Kota Makassar. Dan dengan peraturan ketat pada malam hari ini maka resmilah malam Grand Final Atas terselenggaranya event ini, Dinas Kebudayaan Kota Makassar diharapkan mampu mengembalikan rasa kepedulian dan rasa cinta anak muda Kota Makassar terhadap beragam budaya yang dimiliki Kota Daeng.
mengharapkan ajang Duta Budaya Kota Makassar ini akan berkelanjutan paling tidak tiap tahun atau 2 tahun sekali untuk memilih dan memasifkan lagi anak-anak Makassar yang cinta akan budayanya. Dan kali ini saya sudah bersama dengan Bapak Muhammad Fadli selaku Sekretaris Dinas Kebudayaan Kota Makassar. Langsung saja kita sapa, beliau sudah bersama saya di sini. Selamat malam. Selamat malam, ya. Sebelumnya selamat sudah atas terselenggaranya acara pemilihan Duta Budaya tahun 2023 ya Pak Fadli ya. Nah hingga malam hari ini kan kita sudah masuk di malam grand final ya. Apa saja sih tahapan yang sudah dilalui oleh para calon Duta Budaya ini Pak Fadli? Ya, jadi ada beberapa tahapan yang kita laksanakan dalam Duta Budaya tahun ini. Perlu saya informasikan juga, Duta Budaya ini adalah hal pertama yang kita lakukan malam ini. Ini hal baru di Kota Makassar dengan adanya pemilihan Duta Budaya. Jadi ada beberapa tahapan yang kita laksanakan itu dalam hal pemilihan Duta Budaya. Ada seleksi lewat media sosial dan sebagainya untuk bagaimana supaya mereka yang pertama adalah pendaftaran, terus ada seleksi untuk masuk grand final, terus ada juga karantina dan tibalah kita di hari atau malam hari ini adalah malam grand final untuk memilih beberapa kriteria untuk Duta Budaya itu sendiri. Jadi dalam karantina itu berapa hari Pak? Selama ini kita karantina harus 3 hari. 3 hari kita lalu kegiatan apa saja yang diisi dalam karantina tersebut? Ada beberapa yang kita berikan pembekalan kepada mereka seperti capacity building, terus bagaimana pengenalan terhadap budaya-budaya Makassar, bagaimana pemajuan kebudayaan di Kota Makassar, sehingga mereka kita harapkan ke depannya bisa menjadi representasi seorang duta yang menjadi panutan atau contoh bagi anak-anak muda yang lain di Kota Makassar. Sulitkah menjadi calon Duta Budaya Kota Makassar ini, kriterianya seperti apa sih? Ya, sebenarnya Duta Budaya itu adalah bagaimana mereka menjadi seorang pemuda atau menjadi representasi daripada seorang pemuda yang bisa berkelakuan, bertingkah laku, berperilaku sebagai seorang yang mencintai budaya, sehingga dalam hal kehidupan sehari-hari mereka bisa menjadi pelestari budaya itu sendiri. Ya. Selain wawasan tentang kebudayaan Kota Makassar, apakah ada kriteria lain seperti skill tertentu yang harus dimiliki oleh para calon Duta Budaya ini? Ya, saya kira secara umum seperti itu. Dalam hal kriteria ada kriteria pokok seperti dalam pemilihan mungkin ada tinggi badan, terus kemampuan, dan bagaimana mereka berbahasa. Mungkin ada juga dari kepastian berbahasa mereka, baik bahasa daerah maupun juga bahasa-bahasa internasional atau bahasa Indonesia sendiri. Iya. Nah, ini kan pertama kali dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan Kota Makassar ya. Apa alasan atau pemicu dari sehingga terlaksananya pemilihan Duta Budaya Kota Makassar ini? Ya, kita harapkan dengan adanya pemilihan budaya ini seperti kita ketahui sekarang, dengan era globalisasi yang sekarang ini, rata-rata anak muda itu mereka lebih bangga dengan kebudayaan luar. Mereka bahkan tidak mengenal dan tidak mau tahu dengan kebudayaan mereka sendiri, khususnya kebudayaan Makassar dalam hal ini. Sehingga kita berharap hal-hal seperti itu mereka bisa mencintai budaya mereka sendiri. Seperti kita ketahui sekarang, mereka lebih bangga dengan lagu-lagu dari luar negeri, luar negeri. Mereka ya kadang kalau untuk lagu-lagu atau budaya kita mereka anggap kampungan dalam hal ini. Nah, kita memberikan pengertian kepada mereka bahwa sebenarnya itu adalah kekayaan kita, kebanggaan kita. Jangan sampai nanti ke depan seperti kita ketahui sekarang ada tentang cerita Lagaligo pencipta manusia itu malah sekarang dipentaskan oleh orang luar. Dan sedangkan itu adalah kisah penciptaan atau adalah budaya kita sendiri. Seperti sekarang ini kita lihat kan ada beberapa juga kegiatan-kegiatan yang dilakukan, bahkan orang-orang luar sendiri mereka bangga dan mau belajar tentang budaya kita. Mereka sempatkan datang ke Indonesia dan melakukan beberapa latihan-latihan pembelajaran tentang budaya-budaya kita. Mereka mempelajari dengan kita sebagai yang punya budaya atau anak muda, ya kenapa kita tidak melakukan seperti itu? Jangan sampai orang luar lebih mengenal budaya kita daripada kita sendiri sebagai benar. Lalu apa sih yang disediakan oleh pemerintah Kota Makassar dalam hal ini Dinas Kebudayaan untuk membangkitkan kembali keinginan para anak muda Kota Makassar ini, atau kita semua yang ada di Kota Makassar ini untuk membangkitkan kembali
Ya, secara umum sebenarnya kita Dinas Kebudayaan ini lebih kepada 10 pemajuan kebudayaan, khususnya budaya Kota Makassar dan pelestarian budaya itu, sehingga kita terbagi ada 4 bidang, yaitu bidang cagar budaya yang khusus bagaimana pelestarian budaya cagar bangunan-bangunan itu. Kita ada bidang kesenian, penerapan seni, bagaimana kita supaya tetap eksis dalam hal seni-seni budaya, seni-seni daerah kita sendiri, dalam hal ini Makassar. Ada juga bidang sejarah, bagaimana pemeliharaan sejarah, pemeliharaan makam-makam bersejarah itu mereka kita pelihara, dan ada juga museum, ya, sehingga bagaimana supaya pelestarian itu tetap konsisten, tetap berjalan dan berkelanjutan. Oke, jadi jadi tempat kita bisa berziarah ke tempat-tempat tersebut. Iya, benar, iya. Kota Makassar merupakan salah satu daerah yang didukung dengan keberagaman potensi budaya daerah dan peninggalan sejarah yang luar biasa. Tak hanya itu, tujuan dari event ini tidak hanya menjadi ajang untuk mencari sosok yang menarik secara fisik saja, tetapi mencari sosok putra-putri daerah yang lebih mengutamakan bakat dan jiwa sosial yang tinggi, sehingga dapat menjadi teladan dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk itu, tentu saja dibutuhkan SDM yang berkualitas untuk menggali, melestarikan, dan memanfaatkan serta mempromosikan potensi budaya daerah sebagai identitas bangsa dalam upaya menjadikan Kota Makassar sebagai kota yang berbudaya. Inilah harapan dari Wali Kota Makassar, Dani Pomanto. Selain itu, kegiatan ini diharapkan dapat melahirkan Duta Budaya Kota Makassar yang kreatif dan inovatif untuk dapat mempromosikan destinasi budaya pada dunia luar, sehingga nantinya dapat meningkatkan antusias wisatawan untuk datang ke Kota Makassar. Aryono Fallapasau dan Andi Virga Ashifa dinobatkan sebagai Duta Budaya Kota Makassar 2023. Keduanya terpilih setelah unggul atas peserta lainnya. Pemasangan selempang dan penyerahan trofi kepada putra-putri Duta Budaya Kota Makassar 2023 ini dilakukan oleh Sekretaris Dinas Kebudayaan Kota Makassar Muhammad Fadli. Aryono Fallapasau mengaku sangat bahagia dan tak menyangka dirinya terpilih menjadi Duta Budaya 2023 di Kota Makassar. Terpilih sebagai yang terbaik, mahasiswa Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen Universitas Negeri Makassar ini pun langsung mengajak para pemuda di Kota Makassar untuk berperan aktif melestarikan dan mempromosikan kebudayaan. Iya, akhirnya Celebrity People saya sudah bersama dengan para pemilik gelar Duta Budaya Kota Makassar tahun 2023.
di sebelah kiri saya ya ada yang cantik dan juga yang ganteng, ada Aryo dan juga Virga. Iya. Perasaannya gimana? Kayaknya basa-basi kalau saya tanya perasaannya gimana, pasti seneng ya. Iya. Tapi Pasti, Kak. lebih afdolnya lagi biarkan mereka yang menjawab. Silakan Aryo. Kalau dari saya sendiri Kak, apa ya Kak? Kalau senang, kaget, semua saya rasakan saat ini Kak. Betul-betul saya tidak menyangka bisa ada di posisi ini. Saya tidak menyangka bisa ada di gelar Duta Kebudayaan Kota Makassar. Menurutku ini Kak, gelar hebat dan ini harus betul-betul dipertanggungjawabkan untuk kedepannya. Keren. Kalau Virga sendiri? Seperti yang dipaparkan Kak Aryo tadi, sangat senang sekali, kaget karena bisa sampai ke titik ini. Mungkin tidak hal mudah untuk saya untuk sampai ke titik ini. Senang bisa berada di lingkungan yang positif, ketemu bersama teman-teman yang sangat luar biasa, bertemu dengan kakak-kakak panitia yang super baik. Luar biasa sekali. Ini adalah pengalaman yang luar biasa sekali. Oh ya, apakah sudah terbayar nih kerja keras dan juga berhari-hari kan di karantina nih? Gimana Betul Kak. sih? Iya, Kalau dari saya sendiri Kak, alhamdulillah sudah terbayar, apalagi sudah ketemu teman-teman semua, ada 20 finalis. Menurut saya Kak, sudah terbayar sepenuhnya dan bahkan lebih. Ini apakah ini kompetisi pertama yang diikuti oleh Aryo dan Virga? Kalau saya sendiri Kak, ini kompetisi kelima. Dulu saya ikut duta pelajar, ikut duta lingkungan, terus saya ikut lomba pageant tingkat provinsi dan tingkat nasional. Sudah tinggi jam terbangnya ternyata ya Celebes People. Kalau Virga sendiri? Kalau saya sendiri ini adalah kompetisi ketiga saya, di mana saya juga duta pelajar kota Kabupaten Bulukumba. Halo warga Bulukumba. Saya juga salah satu duta pelajar provinsi Sulawesi Selatan. Sangat berbakat dan keren semuanya nih para finalis kita, para juara kita di Duta Budaya 2023. Nah harapannya ke depan dan apa saja sih yang ingin Virga dan juga Aryo persembahkan untuk para masyarakat Kota Makassar atau wisatawan nanti yang akan datang ke Kota Makassar? Harapan kedepannya menurut saya semoga kita bisa bersama-sama berkontribusi untuk saling menginspirasi dan saling melestarikan budaya yang ada di kota kita ini. Aryo? Kalau saya sendiri Kak, harapan saya tentunya saya mengajak para pemuda-pemudi yang ada di Kota Makassar untuk sama-sama kita berkontribusi, kita melakukan kreativitas untuk mewujudkan kebudayaan Kota Makassar karena saat ini kita lah ujung tombak yang ada di Kota Makassar. Tepuk tangan dulu dong. Terima kasih. Andi Virga Ashifa juga mengucap rasa syukur dan bangga. Gadis cantik yang duduk di bangku kelas 11 SMA 5 Makassar ini terlihat bahagia setelah dinobatkan sebagai pemenang Putri Duta Budaya Kota Makassar 2023. Semoga anak muda yang ada di Kota Makassar bisa sama-sama berkontribusi untuk saling menginspirasi. Dan kedua pemenang ini terpilih karena memang memiliki pengetahuan, penampilan, serta memiliki aura wajah Bugis Makassar asli. Keduanya memiliki predikat perempuan dan laki-laki Bugis Makassar yang kelihatan perkasa dan cerdas. Gambaran itu yang disematkan kepada pemenang. Selain mendapatkan hadiah uang tunai, trofi dan akan dikontrak oleh Dinas Kebudayaan, kedua pemenang juga akan diberikan beasiswa untuk belajar public speaking. Yes, Celebes People, akhirnya selesai juga rangkaian acara di malam Grand Final pemilihan Duta Budaya Kota Makassar tahun 2023. Akhirnya saya Amin Lita pamit undur diri, sampai jumpa.